Saya karena tiap anak itu memiliki sifat dan pembawaan yang berbeda-beda. Salah satu contoh, di kelas itu ada 20 anak. 20 anak itu ada 20 karakter yang kita itu harus paham. Si A ini bagaimana, si B ini bagaimana. Ketika kita paham dan mengetahui karakter anak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Iwan Ibnu Wahidin. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Cikaso. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, di mana rahmat bersasarannya semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku penganut agamanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman guru hebat SD Cikaso, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk diseminasi budaya positif. Tugas ini adalah tugas untuk CGP. Saya kebetulan CGP angkatan ke-9 yang akan berdiskusi tentang diseminasi budaya positif di modul 1.4. Agenda hari ini yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga. Yang sudah teman-teman ketahui, apakah itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah membudaya di lingkungan sekolah kita. Yang kedua, membentuknya budaya positif memerlukan kolaborasi seluruh warga sekolah. Budaya-budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita seperti biasa, karena setiap hari atau setiap pagi kita melaksanakan pembiasaan dengan doa-doa dan surat-surat pendek tiap hari. Dan untuk hari Jumat kita melaksanakan sholat duha bersama dan yasinan. Selain itu juga di hari Selasa dan Kamis ya Bu Tati, kita melakukan ada tahfiz dan tahsin. Selain itu juga di sekolah kita ada ekstrakurikuler, ada silat, pramuka, dan sepak bola, futsal. Tujuan dari diskusi ini adalah 1. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Yang kedua, profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Setelah disemenisasi hari ini, diharapkan, yang kita harapkan yaitu visi sekolah tercapai. Alhamdulillah kemarin visi sekolah kita dari yang CGP angkatannya Bu Ida di angkatannya 8 dan saya sendiri, visi sekolah tidak berubah, tetap. Yang kedua, manusia merdeka atau memerdekakan orang lain. Kita harus bisa memanusiakan manusia menjadi manusia. Yang ketiga adalah keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Universal itu adalah menyeluruh. Disiplin merupakan sebuah kepatuhan seseorang pada sebuah aturan atau keyakinan yang dipegangnya. Jika kedisiplinan murid masih tergantung pada hal-hal lain, misalnya karena takut akan hukuman atau hanya ingin mendapatkan penghargaan, berarti motivasi untuk disiplin itu masih bersifat eksternal. Biasanya anak-anak itu harus dipaksakan ya, berarti itu disiplinnya adalah disiplin yang eksternal, karena mereka menginginkan sesuatu atau ketakutan. Contohnya pagi kalau datang terlambat, nanti ada hukumannya nih, membersihkan WC ataupun membersihkan sampah. Mereka akan datang pagi ataupun datangnya tepat waktu, tapi
bukan karena keinginannya, bukan karena dirinya sendiri atau bukan dari dirinya sendiri keinginan, tapi karena mereka itu takut karena hukuman itu. Disiplin positif dari nilai kebajikan universal masih yang tadi berbentuk dari dalam diri. Disiplin ini mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang tadi, yang disiplin itu bukan karena dipaksaan, tapi karena mereka disiplin karena mereka berasal dari dirinya sendiri. Mungkin tidak bisa dilaksanakan langsung ataupun secara instan ya, karena memerlukan proses. Kita tidak menyuruh anak itu untuk disiplin tepat waktu yang kebiasaannya adalah selalu molor waktu, tidak bisa. Sekarang kita suruh besoknya kayak gitu. Jadi memerlukan proses. Makanya di sini kebajikan seorang guru atau menurut Ki Hajar Dewantara itu kita harus bisa memanusiakan manusia. Mungkin mereka juga punya alasan-alasan tersendiri, tapi bagaimana caranya kita mengarahkan si anak itu untuk bisa berdisiplin sesuai dengan keinginannya, bukan karena paksaan kita atau aturan-aturan yang kita buat. Nilai-nilai kebajikan ini ada 6 institusi organisasi yang berdasarkan pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga benaral kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima gotong royong dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan itu tidak lepas dari 6 dimensi di profil pelajar Pancasila. Kenapa? Dari dimensi profil pelajar Pancasila itu, dari elemen-elemennya juga itu merupakan apa yang harus dilaksanakan untuk kita mencapai tujuan agar anak itu, kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu bahagia sepanjang masa atau bahagia sepanjang hayat, seperti itu. Nilai-nilai kebajikan dari yang tadi 6 elemen itu. Sikap murid, toleransi, adanya rasa hormat. Tidak pernah mengerjakan tugas selama ada tugas yang diberikan oleh guru. Tindakan seperti apa yang harus dilaksanakan oleh guru? Agung itu tidak melaksanakan tugas atau tidak mengerjakan tugas ataupun PR pasti ada alasannya. Menurut Bapak Ibu guru hebat di sini, kemungkinan besar apa? Kenapa Agung sampai tidak mengerjakan PR? Tapi kenapa sih ada ini enggak? Kan pasti ada latar belakang ya, Paris. Oke. Melihat dari kasusnya Agung gitu ya, dari Agung, saya juga pernah bertanya kepada orang tuanya gitu ya Bu. Nah dari orang tuanya sendiri pun di rumah sudah diusahakan untuk membantu dalam proses pengerjaan PR ataupun tugas. Cuman pada dasarnya ketika anaknya itu mandek atau dalam artian sudah enggan untuk mengerjakan tugas, ya sudah jatuhnya sama orang tuanya dibiarkan gitu, dalam artian kalau dipaksa nantinya nggak akan benar, bahasanya seperti itu. Jadi di sini memang betul tadi kata Bu Ita, bagaimana kita bisa mengerjakan perilaku positif itu dengan berkolaborasi dengan warga sekolah, terutama dengan orang tua, yang mana mungkin kita juga dengan orang tuanya bisa memberikan penekanan yang lebih gitu. Dalam artian kan sekarang aku posisinya udah kelas 4, 2 tahun lagi menuju kelas 6 dan nanti akan lulus. Nah mungkin penekanan positif ini harus secara kontinu dengan orang tua, dari mulai ketika dikasih tahu juga, Bu ini ada tugas dikerjakan. Nanti pada saat pengerjaannya mungkin ditanya apakah ada kendala dari orang tuanya, terus mudah-mudahan dengan langkah seperti itu bisa terjadi perubahan. Mungkin segitu Bu Ita. Ya, terima kasih Pak Ari. Mungkin ada alasan lagi kenapa sih Agung itu tidak mengerjakan tugas Pak Hajar? Apa karena yang tadi Pak Arif bilang karena belum bisa nulis atau seperti apa Pak Hajar?
kemungkinan itu kan pasti ada ya. Kita tahu latar belakangnya itu seperti apa. Mungkin bisa jadi Agung itu memiliki atau keinginan cara belajarnya itu dia berbeda dengan yang lain. Kemungkinan misalnya dia itu tidak bisa disamakan cara belajarnya dengan anak-anak yang lain. Mungkin dia senangnya sambil bermain atau dia mungkin sambil ngerjain apa, mungkin seperti itu, sehingga Agung itu ngerasa nggak mau mengerjakan tugas yang diberikan. Mungkin kalau alternatif dengan cara mungkin metode atau apa penyampaian materi itu memberikan tugas dan sebagainya, dia bisa lebih menarik lagi untuk mengerjakan tugas itu. Oh iya, banyak ya alasan-alasan kenapa sampai Agung itu tidak mengerjakan tugas. Tadi karena malasnya Agung dan udah kolaborasi dengan orang tua, ternyata orang tuanya juga jawabannya seperti itu. Terus tadi ada metode yang lain. Dengan begitu banyaknya macam-macam alasan ya untuk Agung seperti itu. Ketika siswa atau murid itu melakukan hal-hal yang menyimpang dari hal-hal kebajikan atau melanggar peraturan, karena siswa itu telah gagal. Kenapa? Karena siswa itu telah gagal memenuhi dasar kebutuhan hidupnya. Dasar kebutuhan itu ada 5 ya, yang harus dan patut guru ketahui. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, cinta kasih. Dan yang kelima, kesenangan. Kita bahas satu-satu. Dari yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu ya tadi kebutuhan dasar ya. Berarti Agung itu memerlukan kebutuhan dasar, ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh Agung. Kenapa dia sampai tidak mengerjakan tugas-tugas itu? Tadi kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu survival ya. Survival itu biasanya sandang, pangan, papan, biasanya seperti itu. Kesehatan, kenyamanan, ada nggak di sana? Yang kedua adalah penguasaan, power. Biasanya kita seperti ini ya. Power itu sering kita lihat di sekolah. Kita sudah memilih ketua kelas kan. Udah dapet nih ketua kelasnya. Contohnya Bu Silvi ketua kelasnya, tapi tiba-tiba aja, Bu, saya juga pengen jadi ketua kelas. Itu adalah Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ibu Bapak selama di sekolah ini ada di posisi kontrol yang mana? Pernah merasa ada di posisi kontrol yang mana? Pajak pernah ada di posisi kontrol. Saya itu ngerasa ada di posisi kontrol yang mana? Mungkin pernah di pemberian hukuman. Iya. Biasanya itu kan secara teks otomatis Iya. gitu, bilang gimana gitu ketika anak melakukan kesalahan, kamu mah begini gitu. Saya begini ya, kayak gitu. Iya. Pajak jujur sekali. Pajak merasa saya ada di posisi kontrol hukuman. Bu Ida merasa ada di posisi kontrol yang mana, Bu? Kalau saya sih sempat menjadi di posisi kontrol manager juga, posisi teman juga, karena tidak selamanya guru itu di penghukum, di teman dan di manajer. Jadi di mana kasus besarnya beratnya kasus. Kalau misalkan kasusnya berat, mungkin saya ada di posisi manajer, saya berkolaborasi dengan pak sekolah dan ini ya. Terima kasih Bida, tepuk tangan ya. Sangat bagus. Tidak pernah ada di posisi yang kelima-limanya. Bu Silvi pernah ada di posisi kontrol. Pernah ada di posisi kontrol yang mana sih? Itu Bu yang jadi pemantau. Jadi pernah kayak tadi kan di kelas 1 cuman tadi kan ribut tuh gara-gara main sapu di istirahat, cuma untuk bilang nanyain, coba main sapu pas jam istirahat itu baik atau enggak? Terus dia tahu. Iya, Bu Tati pernah ada di posisi kontrol yang mana? Ada? Kalau mau jujur, sebenarnya kebanyakan ke saya aja lah. Saya itu paling sering mungkin lebih ke penghukum, tapi ada kalanya juga bisa menjadi teman. Tetapi sejauh ini yang saya rasakan itu ya kedua-duanya. Atau mungkin saya belum menyadari bahwa saya pernah di posisi lain, tapi sejauh ini yang saya amati baru di dua posisi itu, Bu Intan. Ya, terima kasih Bu Tati. Bisa sangat jujur dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Bu Agni pernah ada di posisi kontrol yang mana, Bu? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Kenapa, Bu? Karena bagi saya kalau anak kelas rendah ya, karena saya mengajar di kelas 2, biasanya tidak langsung judge karena khawatirnya mereka juga merasa sakit hati gitu. Makanya selalu mencontohkan pada diri saya sendiri bahwa
Kayak kemarin hasil rapot tengah semester dilipet-lipet, waduh ya ampun ini kertas gini, gimana ya Udah perasaan ibu? capek-capek Iya, bikin, anak langsung, oh iya bu maaf ya bu saya nggak sengaja. Gitu. Oh iya, itu ya, kita pernah ada di posisi kontrol sebenarnya dengan kejujurannya Pak Ajat, saya pernah ada di posisi kontrol penghukum loh, Bu Tati, saya pernah ada di posisi kontrol penghukum loh, gitu. Enggak selalu kayak gitu. Tapi dari 5 posisi kontrol itu yang paling bagus itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Karena di posisi kontrol manajer itu pemantau bisa masuk, sebagai teman juga bisa masuk. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya dari posisi kontrol itu. Tapi Bapak Ibu guru hebat semuanya, jangan sekali-kali kita sekarang masuk ke posisi kontrol hukum ya. Kecuali emang masalah itu sudah berat sekali. Karena apa? Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus berpihak kepada murid. Jadi segimanapun seperti benih kan katanya seperti benih padi itu kalau kita semai dengan baik, disiram dengan baik, akan tumbuh dengan suburnya sama seperti anak-anak juga. Kalau kita menjaganya atau kita mengarahkannya dengan baik, insya Allah mereka itu akan tumbuh dengan baik sesuai kodratnya.